Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengulas mengenai kompos dari akar pohon bambu. Nah, kita akan membagi beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana waktu yang tepat mengambil kompos akar bambu. Kemudian yang kedua, bagaimana treatmentnya atau cara menggunakan kompos ini sebelum dijadikan media tanam. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana dampak kompos akar bambu ini terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai. Inilah kompos akar bambu yang tadi pagi saya ambil dari kebun langsung ya, dari bawah pohon bambu. Nah, kita ambil akar bambu yang memang sudah melapuk ya. Teman-teman bisa lihat ini masih gelondongan, ini sudah lapuk. Ini juga sudah lapuk. Jadi ambil akarnya sudah lapuk, kemudian ambil juga lapisan tanah yang paling luar kira-kira sedalam 2 cm. Kemudian, kapan waktu yang tepat mengambil kompos akar bambu ini? Saya sarankan hendaknya mengambil kompos akar bambu ini di saat musim kemarau. Karena apa? Ketika kita mengambilnya di musim hujan, maka seperti kita ketahui bahwa musim hujan banyak sekali cendawa atau jamur-jamur yang tumbuh, jamur-jamur yang berkembang biak. Jamur-jamur di musim hujan atau cendawa di musim hujan biasanya adalah jamur-jamur yang tidak baik, jamur-jamur yang tidak menguntungkan. Kemudian banyak juga patogen-patogen atau serangga-serangga kecil yang ada di dalamnya. Jadi ambillah ketika saat musim kemarau. Teman-teman bisa lihat, ini tidak ada sama sekali patogen ataupun serangga-serangga kecil. Jadi ini bersih ya, bersih, steril. Nah, selanjutnya kita akan memproses atau mentreatmentnya sebelum kita jadikan media tanam. Treatment kompos akar bambu ini sama halnya atau seperti kita melakukan proses fermentasi bahan-bahan organik seperti membuat POC atau pupuk padat, yaitu kita membutuhkan bakteri E4, kemudian tetes tebu sebagai makanan bakteri ini, kemudian air. Jadi nanti kita akan siram menggunakan bahan-bahan ini. Lantas kita simpan, kita peram, kita simpan di tempat yang teduh. Nah, berapa lama? Ini waktunya hanya sebentar. Kita hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja. Tidak seperti pembuatan POC yang memakan waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kenapa kompos akar bambu ini perlu kita treatment dengan bahan-bahan ini? Perlu teman-teman ketahui bahwa kompos akar bambu yang sudah melapuk ini, yang sudah kering ini, tentu saja banyak mikroba-mikroba yang terkandung di dalamnya yang sudah tidak aktif atau mikroba yang sudah mati. Maka untuk mengaktifkan kembali, untuk memperbanyak mikroba yang terkandung di dalamnya, maka kita perlu treatment dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini. Nah, langsung saja kita akan eksekusi.
Proses treatment akar bambunya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengulas mengenai cara pemanfaatannya dan dampaknya bagi tanaman yang kita tanam menggunakan kompos akar bambu. Nah, yang pertama ini saya pergunakan untuk menanam fresh cangkok. Ini adalah tanaman sawo mame sapote ya teman-teman. Nah, sedikit saya berikan penjelasan bahwa sebelumnya saya menggunakan media tanam hanya tanah dan sekam saja. Ketika turun cangkok saya tanam hanya menggunakan media tanam tanah dan sekam saja. Kemudian tumbuh daun baru ini yang besar ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selama 2 bulan stuck pada daun 5 ini. Kemudian saya bongkar separuhnya media tanam ini. Kemudian saya ganti menggunakan media tanam akar bambu. Nah, sebulan kemudian muncul tunas baru atau daun baru. Teman-teman bisa lihat, ini adalah daun baru ya. Nah, ini adalah dampaknya. Dampak dari kompos akar bambu. Kemudian yang kedua, saya pergunakan sebagai media semai. Ini adalah tanaman buah sirsak. Ini saya semai dari biji seperti ini. Saya semai dari biji. Ini usia tanaman sirsak ini sudah memasuki bulan keempat ya. Nah, ini sangat subur sekali. Padahal saya menggunakan polybag dengan ukuran kecil. Coba bandingkan dengan polybag tanaman mame sapote ini, sangat kecil sekali. Akan tapi ini subur, mampu menghidupkan tanaman ini bahkan sampai tinggi ya. Ini tingginya sekitar 50 cm, bahkan lebih ya. Kemudian yang ketiga, ini saya pergunakan untuk media tanam tanaman bunga aglonema ya. Ini adalah aglonema. Ini bagus juga untuk tanaman bunga-bungaan selain sebagai media tanam tanaman buah-buahan. Daunnya sangat lebar ya, sangat subur sekali daunnya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini adalah dampak atau penggunaan media tanam yang berasal dari kompos akar bambu. Sangat bagus sekali dan sangat recommended. Selain murah, bahkan ini gratis, teman-teman tinggal ngambil di bawah pohon bambu. Kalau tidak punya pohon bambu, boleh pohon bambu tetangganya atau saudaranya. Silakan teman-teman ambil dan manfaatkan sebagai media tanam. Demikianlah teman-teman video kali ini ulasan mengenai kompos atau media tanam yang berasal dari akar bambu atau kompos akar bambu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.